Setelah raungan ini, orang-orang di kota pemurnian Beiyun sedikit tercengang. Karena orang-orang dari Mahkamah Agung meninggal di dekat kota pemurnian Beiyun, itu sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Jika ini disita oleh Mahkamah Agung dan dimarahi, kota pemurnian Beiyun pasti tidak akan bisa menyingkirkannya. Namun setelah mengagumi berita tersebut, mereka kembali damai. Adapun raungan penguasa kota-kota pemurnian Beiyun, mereka tidak mengambil hati sama sekali. Karena mereka tahu betul status dan perlakuan seperti apa yang mereka miliki di dunia ini. Yang lemah hanya bisa menunggu yang kuat di atas untuk memutuskan hidup, mati, dan takdir mereka. Adapun raungan penguasa kota pemurnian Beiyun, mereka sudah lama terbiasa, dan hanya beberapa pendatang baru yang akan berhenti dan menonton di jalan. Qin Yichen di sisi kota pemurnian Beiyun tidak khawatir sama sekali. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang telah bersiap untuk menyerang Mahkamah Agung. Itu normal bagi mereka untuk memenangkan beberapa pertempuran. Namun setelah memanfaatkan keunggulan awal, apakah masih bisa menang tergantung keberuntungan. Qin Yichen sepanjang perjalanan kembali ke wilayah Bintang Changlan, di mana dia masih memiliki banyak hal untuk diurus. Melihat pintu masuk ke Changlan Starfield yang sudah diblokir di depannya, Qin Yichen menghela nafas tanpa daya. Tuan Kota Liancheng benar, Qin Yichen benar-benar khawatir tentang tentara Tao sekarang. Tapi intinya, tidak begitu menyedihkan. Karena Qin Yichen tahu sumber daya apa yang ada di tangannya. Tanah awan yang diproduksi secara massal. Ini adalah senjata penting bagi Qin Yichen untuk mempersenjatai anak buahnya. Hanya hal ini yang bisa membuat Qin Yichen mendapatkan pijakan yang kuat di dunia peri. Bahkan beberapa hari yang lalu, gudang itu penuh. Jika Yuntu tidak dapat dilemparkan langsung ke wilayah Bintang Changlan, Qin Yichen ingin menggunakan wilayah Bintang Changlan sebagai gudang. Tanah awan dapat membawa banyak beban dan juga dapat digantung di langit, yang berarti metode penyimpanannya juga unik. Itu hanya bisa disimpan di ring penyimpanan. Setelah dikeluarkan, itu harus digunakan. Tuan Cahaya. Tiba-tiba ada panggilan di antara orang-orang percaya yang sibuk. Qin Yichen melihat ke bawah, dan ternyata Zhao Wuling ada di sini untuk menjaga ketertiban. Perlahan jatuh. Sebelum Qin Yichen jatuh, sekelompok besar orang bergegas. Tuan Cahaya, tolong buat saya lebih mudah. Kami bersedia membayar harga 3 kali lipat. Minta saja ribuan pon awan dan tanah. Berapa harga yang kamu naikkan, orang tua? Aku akan membayar 4 kali lipat. Saya keluar 5 kali. Melihat penguasa kota yang antusias ini, Qin Yichen akhirnya tersenyum. Sebelum berpartisipasi dalam kompetisi lagi, Qin Yichen meminta Sai Lao untuk membawa Yuntu untuk diam-diam menghubunginya dan pergi ke berbagai tempat untuk mempublikasikan. Sai Lao masih mengatakan tadi malam bahwa perjalanan ini telah menghasilkan banyak, dan sejumlah besar penguasa kota akan segera berduyun-duyun kepadanya. Sekarang tampaknya Sai Lao benar-benar melakukan pekerjaan dengan baik dalam masalah ini. Qin Yichen hanya mengangguk sambil tersenyum, dan tidak setuju dengan orang-orang ini yang dengan santai menawar harganya. Lagi pula, harga awan dan tanah di kuil Lord Cahayanya sudah rendah, dan bahkan jika harganya 5 kali lipat, mereka masih bisa mendapat untung. Adapun sepertiga dari biaya yang saya katakan kepada Tuan Kota Liancheng sebelumnya, itu hanya omong kosong. Apa yang disebut metode produksi tanah awan juga ditentukan oleh Qin Yichen setelah beberapa pertimbangan. Setelah menghitung harga berbagai bahan, dia mengkonfirmasi bahwa itu sepertiga dari harga sebelum memberikan jawabannya. Adapun apakah tindakan Qin Yichen tidak bermoral atau berlebihan, Qin Yichen tidak mengambil hati sama sekali. Karena dia tidak perlu berbicara tentang kebajikan, kebenaran, dan moralitas kepada penguasa kota Liancheng. Setelah Mahkamah Agung tertinggi dihancurkan, yang berikutnya yang dikepung pasti adalah kuil penguasa cahaya. Adapun tentara Dao yang dijanjikan oleh penguasa kota Liancheng, apalagi memikirkannya, itu pasti sisa tembaga dan besi yang tersisa setelah dipilih. Kadang-kadang dicampur dengan beberapa prajurit Tao yang baik, untuk menstabilkan mentalitas bahwa kuil penguasa cahaya akan runtuh. Itulah jenis perhitungan antara rubah tua. Qin Yichen melambaikan tangannya kepada orang-orang di depannya dengan ringan, lalu berkata, "Jangan khawatir, kamu terlalu mencolok di sini. Mengapa kamu tidak mengikutiku kembali ke wilayah Bintang Changlan dan membicarakan ini?" Qin Yichen memandang Zhao Wuling, yang terlambat. "Kamu mengatur mereka semua untuk memasuki wilayah Bintang Changlan, dan kemudian kita akan membicarakan hal-hal sepele." Melihat mata bersemangat dari kelompok orang ini, Qin Yichen tersenyum sedikit dan melambaikan tangannya. "Kamu tidak perlu khawatir. Aku bisa berjanji bahwa harga tanah awan yang kamu dapatkan sangat rendah, dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Tapi tolong patuhi aturan kuil penguasa cahaya. Dan jangan, tidak menimbulkan masalah bagi kami. Akan menempatkan atas setiap kesempatan yang menyerang kuil penguasa cahaya." Dengan kata-kata Qin Yichen, sekelompok penguasa kota mengatakannya dengan cepat. "Ya, kita bisa yakin dengan kata-kata Lord of Light, semua orang bisa berbaris dengan tenang. Bukankah, kata-kata Lord Light harus dipercaya? Ayo pergi. Semuanya, tunggu dalam antrean. Jangan tunda Tuan Guangzhou di sini."
Tuan-tuan kota ini sekarang meminta kuil penguasa cahaya, jadi mereka lebih sopan. Dan tidak ada tanda-tanda tidak senang dengan Qin Yichen sama sekali. Qin Yichen tidak terlalu memperhatikan mereka, menggelengkan kepalanya, dan kemudian kembali ke wilayah bintang Changlan. Di sini, Qin Yichen tidak secara langsung menemukan bawahannya untuk membicarakan hal-hal lain, tetapi duduk dengan tenang di aula dan tenggelam dalam perenungan. Dengan sedikit hati-hati, Qin Yichen mencatat apa yang terjadi dalam kompetisi. Mengetahui apa yang terjadi pada waktu itu dan fakta bahwa ingatannya dirusak, tetapi pada saat yang sama, itu membawa lebih banyak keraguan dan ketidakpahaman bagi Qin Yichen. Misalnya, mengapa Athena melakukan ini? Mengapa dia memikirkan banyak hal saat itu? Apa perasaan kering yang keluar dari tulang saya? Dengan pemikiran ini, Qin Yichen mengeluarkan pisau gila putih misterius dari cincin penyimpanan. Melihat dua bilah berwarna, satu hitam dan satu putih, Qin Yichen mengulurkan tangan dan menjentikkan bilahnya. Hanya ada kedamaian dalam pikiranku. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, memasukkan kembali bilahnya ke dalam cincin penyimpanan, memikirkannya, dan memindahkannya langsung ke Lin Yu dan Zhang Yun. Itu hiruk-pikuk. Di sana, apakah sumber daya baru telah dikirimkan, dengan cepat mengisi kembali sumber daya, dan tidak dapat menghentikan produksi. Sekarang Lord Light sedang menunggu sekelompok orang dari Yuntu dan alam abadi ini untuk bernegosiasi. Kami tidak dapat kehilangan rantai pada saat yang kritis seperti itu. Semua orang telah memperhatikan, tidak ada masalah yang bisa muncul saat ini, dan tugas ini harus diselesaikan. Lin Yu masih penuh energi seperti biasa, penuh semangat untuk hal-hal ini, dan terus-menerus mendorong orang lain. Selain dia, Zhang Yun duduk di samping dengan bosan. Meskipun setelah menjadi orang yang percaya pada kuil penguasa cahaya, ia memiliki kekuatan yang lebih lemah dari seorang ksatria, dan memiliki bakat untuk berkultivasi ke tingkat seorang ksatria. Tetapi bagi Zhang Yun, masalah ini masih terlalu membosankan. Sehingga dia tidak tertarik melakukannya sekarang. Masalah ini, dia bahkan lebih suka tinggal di sini tanpa melakukan apa-apa, tidak bahagia. Setelah Qin Yichen muncul, dia datang kepadanya. Zhang Yun, ikut aku punya sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Zhang Yun menguap bosan sebelum berdiri.